Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Mustafa, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita dalam acara kesayangan kita, Oase. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bulan yang bernama Ramadan. Di mana bulan tersebut Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di antara ribuan dan miliaran umat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat yang dipanggil dalam surat Al-Baqarah ayat 183 untuk melaksanakan kewajiban puasa yang begitu istimewa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, pada bulan yang begitu suci ini, Al-Fakir dalam kesempatan yang mulia ini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul puasa ibadah yang begitu istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tadi, puasa adalah ibadah yang istimewa. Kita bisa analisis dari ayat Al-Qur'an yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, ya harfun nida dalam gramatika bahasa Arab. Ya adalah kata panggilan. Panggilan kepada siapa? Tergantung objek apa yang ditempatkan setelah kata itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman. Beriman yang bagaimana yang dimaksud? Tentu beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga meyakini rasul-rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itulah orang-orang yang beriman. Keistimewaan pertama tentu itu. Kutiba 'alaikumus syiyam. Apa yang diwajibkan? Yaitu melaksanakan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara puasa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, tentu yang dimaksud juga adalah umat Nabi Muhammad
dan tentu salah satunya adalah kita semua. Apa? Yaitu berpuasa berarti kita menarik mundur masa lalu kita. Sebenarnya puasa apa yang diwajibkan sebelum umat Islam? Ketika kita berbicara seperti ini, berbagai macam pendapat yang digulirkan oleh para ulama. Secara garis besar, pendapat tersebut terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa kewajiban orang-orang sebelum umat Islam adalah, yang dimaksud adalah puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa-puasa yang disyariatkan pada kaum Nasrani selama 30 hari juga ada. Artinya puasa ini menitik beratan kepada umat Nabi pada zaman itu. Entah itu yang 1 hari, entah itu yang 3 hari per 1 bulan, 1 hari per 1 tahun, ada juga yang 30 hari dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Pendapat yang kedua adalah bahwa syariat yang diwajibkan tersebut hanya khusus kepada para nabi. Karena umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang hanya diwajibkan berpuasa hanyalah para nabinya. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas rincian apa keistimewaan yang kita bisa ketahui dari ibadah puasa ini? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas keistimewaan apa yang dapat kita rinci dari ibadah puasa tersebut? Kata kuncinya ada pada akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata la'alla adalah sebuah kemungkinan yang bisa didapat oleh seseorang terhadap sesuatu yang dia inginkan. Tentu yang kita inginkan dalam ritual puasa ini adalah ketakwaan. Maka bagaimana kita bisa mencapai derajat ketakwaan tersebut? Tentu kita harus menganalisis keistimewaan apa yang dapat kita tempuh. Yang pertama tadi adalah keistimewaan puasa hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Beriman sempat tadi kita singgung adalah orang-orang yang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dia tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisani, wa amalu bil arkan. Dia meyakini ketuhanan dan kerasulan Nabi Muhammad, namun dia juga mengikrarkan kerasulan dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dia melaksanakan hak-hak Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita merasa terpanggil terhadap ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, tentu syarat pertama kita adalah kita harus memenuhi hak-hak Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sebagai aplikasi dan bukti bahwa kita sebagai orang yang beriman. Yang kedua adalah
bahwa puasa ini hanya diperuntukkan kepada orang-orang terdahulu yang tertentu. Yang tadi kita sebutkan secara garis besar adalah yang pertama, puasa-puasa umat Nabi terdahulu yang tidak sebanyak dan seistimewa kewajibannya kepada umat Islam. Dan yang lebih istimewa adalah pendapat yang kedua, bahwa dahulu puasa hanya diwajibkan kepada para anbiya. Artinya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengucapkan dan mengajarkannya kepada para sahabat, dan hingga akhirnya sampai kepada kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "As-saumu li wa ana ajzi." Puasa adalah ibadah khusus untukku dan aku yang akan memberikan pahala, kata Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hadis qudsi ini adalah kunci keistimewaan, bahwa memang ibadah puasa adalah ibadah yang hanya dikhususkan orang-orang yang mempunyai tingkat keimanan yang tinggi. Dan mudah-mudahan di antara orang-orang yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keimanan yang tinggi, kita di antara salah satunya. La'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam ritual ibadah puasa kita niatkan dan kita awali karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang tidak hanya cukup diyakini dan diucapkan, tapi iman yang diaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita, melaksanakan hak-hak Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak menutup kemungkinan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sudah jelas adalah orang-orang yang mempunyai tiket masuk ke dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa tentu mempunyai sebuah derajat yang mendekati derajat anbiya. Ritual ibadah puasa memang bukan satu-satunya ibadah dalam rangka mencapai derajat ketakwaan. Paling tidak, ketika puasa kita yang memang begitu khusus dan istimewa ini kita jalani begitu luar biasa, bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bergembira menyambut kedatangan puasa, artinya kegembiraan, emosi yang kita luapkan begitu bahagia dalam rangka menyambut kedatangan, belum lagi melaksanakan, tapi menyambut kedatangan bulan puasa, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mampu melaksanakannya. Tentu kita telah banyak mendengar hadis-hadis, keterangan-keterangan dalil yang menjanjikan kita kalau kita melaksanakan puasa dan berbagai macam ibadah, ritual ibadah yang ada di dalamnya, maka derajat ketakwaan tentu akan kita dapat. Di antara tentu ritual-ritual ibadah yang mengiringi ritual puasa tersebut, di antaranya adalah Qiyamul Ramadan. Apa itu Qiyamul Ramadan? Qiyamul Ramadan adalah satu ritual ibadah yang dilaksanakan setelah melaksanakan salat Isya. Ulama berbagai macam ulama berbeda pendapat. Ada yang menamakan ritual ibadah ini dengan salat tarawih dan witir. Ada juga yang menamakan tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Namun pada hakikatnya, pada prinsipnya, ritual ibadah pada malam hari yang dimaksudkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di mana kita melaksanakan penghambaan setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk melaksanakan salat sunnah.
salat sunnah tarawih atau qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan, mendirikan salat pada malam hari bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, sebuah ibadah yang begitu istimewa bagi orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah orang-orang beriman kepada Allah, umat muslim, seyogyanya dilaksanakan dengan diiringi berbagai macam ritual ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah-ibadah sunnah. Kata Rasulullah, pahala ibadah sunnah seperti dihitung pahala wajib, sedangkan ibadah wajib jauh lebih diberikan berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya keistimewaan puasa Ramadan ini? Maka kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita mesti memahami bahwa ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang begitu istimewa. Dimulai dari yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Bahkan keimanannya disamakan dengan tingkat keimanan para nabi terdahulu. Yang kedua, bahwa ibadah puasa ini hanya diberikan dan dikhususkan pada bulan tertentu kepada umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bahwa keistimewaan puasa mempunyai pahala dan ganjaran yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Ibadah-ibadah yang mungkin pada bulan-bulan biasa kita laksanakan sunnah hanya diberikan pahala sunnah. Tapi pada bulan Ramadan atau pada bulan puasa, ibadah sunnah dilipat gandakan sedemikian rupa, bahkan disamakan seperti ibadah wajib pada bulan-bulan di luar Ramadan. Apalagi ibadah yang wajib, maka akan mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lama, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kaum muslimin, sebagai kaum yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, seyogyanya kita merasa terpanggil oleh panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini, dengan cara benar-benar melaksanakan puasa sebagaimana mestinya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita agar lebih khusus lagi kita merasa bahwa puasa ini adalah puasa terakhir bagi kita. Sehingga ketika kita merasa puasa ini adalah puasa terakhir bagi kita, insya Allah detik, menit, bahkan jam yang kita lalui pada bulan puasa akan menambah kesedihan kita. 1 hari berlalu, maka
timbul kesedihan di dalam diri kita. 2 hari berlalu, tambah kesedihan di dalam diri kita. Kenapa kita bersedih? Karena kita beranggapan jangan-jangan ini adalah puasa terakhir bagi kita. 1 hari, 2 hari yang telah berlalu, jangan-jangan adalah hari-hari yang terakhir dalam bulan puasa yang telah kita lewati. Maka dengan beranggapan seperti ini, puasa yang merupakan ibadah yang istimewa tersebut akan kita lalui dan kita jalani begitu khusyuk, begitu hikmah. Sehingga ketika kita telah melaksanakan sebagaimana mestinya, la'allakum tatakun, derajat ketakwaan akan kita dapatkan. Pemirsa Zakatip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya orang-orang yang beriman dan mempunyai keimanan tingkat tinggi yang hanya mampu melaksanakan ini. Tapi kalau kita mampu merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita pun akan mampu melaksanakan dan melaksanakan kewajiban Ramadan ini, puasa yang istimewa ini dengan imanan wahtisaban, karena kita beriman kepada Allah dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah kita tutup mauizah singkat ini dengan sama-sama melaksanakan, memanjatkan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa kami ya Rabb. Dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil ya Rabb. Dosa yang zahir maupun dosa yang batin ya Allah. Karena pada hakikatnya ya Allah, sekecil-kecil apapun yang kami sembunyikan, Engkau maha melihat dan maha mengetahui. Karena pada hakikatnya ya Allah, sekecil apapun kesalahan perbuatan kami ya Allah, sungguh Engkau maha mengetahui dan akan memberi ganjaran ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ad-dhaif yang lemah ini ya Rabb, memohon juga ampunan untuk kedua orang tua kami ya Rabb. Orang tua yang telah melahirkan kami ya Rabb, orang tua yang telah mendidik kami ya Rabb. Karena mungkin ada di antara sebagian kami ya Allah yang tidak berkesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya ketika ia menghirup napas pertama kali hidup di dunia ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, begitu pula ampuni dosa orang tua yang telah membesarkan kami ya Rabb. Karena tentu ada sebagian di antara kami ya Allah, ada yang dibesarkan tidak dengan orang tua yang melahirkan mereka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah juga dosa orang-orang tua yang telah mendidik, memberi kami ilmu ya Rabb. Karena guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, kiai-kiai kami, ulama kami adalah orang tua yang telah mendidik kami dengan ilmu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, juga ampuni dosa teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang yang telah bermanfaat bagi kami, orang-orang yang telah kami manfaatkan hidupnya Rabb. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami petunjuk menuju jalan yang Kau ridhoi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah ya Rabb, bukan Ramadan terakhir, sehingga kami mampu merajut keimanan dan ketakwaan pada Ramadan selanjutnya ya Rabb. Dan ya Allah, terimalah ibadah Ramadan kami ini ya Allah sebagai salah satu sarana pengampunan dan pemberian ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian ulasan kita tentang puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa.
Insya Allah akan kita lanjutkan tentang tema-tema yang lain berkenaan dengan bulan Ramadan, berkenaan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berjumpa meskipun dalam dimensi dan ruang yang berbeda. Saya Al-Fakir, mohon maaf, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.